Baik Ibu. Ayat berapa Bu? 44 Bu. 44 Bu ya. Kalau mau diulas nggak apa-apa 43. Enggak lah, tapi ya, ngulasnya tapi baca doang Bu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ini saya baca doang Bu ya. Ya. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Baik. Dan perumpamaan itu kami jadikan untuk manusia. Itu perumpamaan dari ayat 41 42 Bu ya. Dan tiada yang memahaminya itu Bu ya, yaitu melainkan orang-orang yang berilmu. Ibu memahami segala sesuatu yang berilmu Bu ya. Kalau tidak berilmu bagaimana bisa memahami? Nah, terus ilmunya harus belajar. Kalau tidak belajar gimana bisa ada dapat ilmu? Nah, kalau nggak punya ilmu nggak bisa paham sama apapun. Jadi dapat ilmu baru paham gitu Bu ya. Nah, kalau nggak belajar gimana dapat ilmu? Terus bagaimana mau paham? Yang paham itu yang mau belajar, menuntut ilmu Bu ya, baru paham. Makanya di sini dikatakan Bu ya, dan tiada yang memahaminya kan, melainkan orang yang berilmu. Nah, berilmu itu harus diapa Bu? Harus dicari gitu, harus dicari Bu ya. Ilmu itu harus dicari gitu ya. Nah, terus dapat diamalkan dapat pahala. Udah dapat diamalkan juga harus ikhlas Bu. Diamalkan nggak ikhlas juga nggak dapat pahala gitu Bu ya. Nah, jadi diamalkannya harus ikhlas. Jadi ujungnya apa Bu? Ujungnya ikhlas Bu ya. Ujungnya ikhlas. Kemudian apa? Ikhlas tepat atau ittiba gitu ya, kepada Allah dan Rasulnya gitu. Oh iya, ittiba gitu Bu ya. Tepat itu ittiba Bu ya. Jadi apa kata Allah dan Rasulnya itu Bu ya. Apa Bu? Ilmu apa namanya, ibadah yang diterima gitu ya. Ibadah yang diterima itu Bu ya ikhlas, kemudian ittiba Bu ya, atau tepat gitu ya. Tepat itu tepat kepada Al-Quran dan Al-Hadis gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Nah, jadi kita nuntut ilmu itu harus diamalkan Bu ya. Bu, apa tulisannya ittiba itu Bu? Ain. Oh, Ain tiba. Alif Ain. Nah, Habis itu Bu ya. Jadi terus untuk apa? Kan nanti kita kita pulang ke akhirat itu, segala sesuatu perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan Bu ya. Nah, kemudian yang dipertanggungjawabkan yang mana? Yang beramal. Kalau yang beramal, apa yang dipertanggungjawabkan? Kan nggak punya amal. Kan nggak punya amal. Kita kan Bu ya, rugi nggak? Rugi Bu ya. Nah, jadi ayat 43 Bu ya. Dan tiada yang memahaminya, nggak ada yang memahaminya Bu ya, melainkan orang-orang yang berilmu apa? Yaitu mempelajari Al-Quran. Udah sampai situ aja Bu ya. Yang kemarin udah. Baik, ayat 44 Bu ya. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqqo. Qalqalahnya harus dapat Bu ya. Nah, Ibu setiap qalqalah harus dapat Bu ya. Jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Terus kalau umpamanya ada sidah, harus masuk kemudian ditekan baru keluar Bu ya. Jangan baru masuk terus keluar lagi, nggak bisa Bu ya. Itu namanya menghilangkan satu huruf Bu ya. Jadi rusak bacaannya ya. Jadi Ibu kalau baca Al-Fatihah Bu ya, Ibu baca Al-Fatihah itu kan rukun salat Al-Fatihah Bu ya. Kita kalau bisa nanti kita pelajari Bu ya, sebab di situ kan banyak sidah-sidah ya. Kalau enggak disidahin menghilangkan huruf satu huruf gitu Bu ya. Ya, jadi hati-hati Bu, hati-hati di dalam baca Al-Fatihah di dalam sholat ataupun di luar sholat Bu ya, apalagi lebih lagi di dalam sholat Bu ya. Nah, jadi yang sidah-sidah harus dimasukin, ditekan baru keluar gitu ya. Hirabbil alamin, dan hirabbil alamin itu baru masuk doang Bu ya. Hirabbil alamin ar-rahmanir-rahim itu Bu ya. Paham Bu ya? Yang sidah harus apa Bu? Masuk, ditekan baru keluar. Kalau alhamdulillahirabbil alamin doang, hirabbil alamin baru masuk. Nah, ditekan dulu. Hirabbil alamin gitu Bu ya. Jelas Bu ya? Nah, jadi nanti Ibu dipahami, dipelajari sendiri Al-Fatihahnya Bu ya.
nanti pas sholat ibu pakai Bu ya apa yang tadi dipelajari Bu ya, baca Al-Fatihah begini bacanya, cara bacanya gitu, jangan harap aja kalau kata bahasa saya ya, jangan harap aja jangan lari aja gitu ya, jangan harap aja. Jadi diperhatikan Bu ya, baca Al-Fatihah diperhatikan. Kenapa? Al-Fatihah itu termasuk rukun. Kalau rukunnya tidak benar, nanti sholat kita rusak Bu ya gitu. Paham tuh Bu ya? Kenapa saya sampai ini nih? Memang penting. Penting di dalam baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah rukun sholat gitu ya. Ibu perhatikan, latihan Bu ya, latihan. Kalau mau Ibu latihan depan saya. Iya, latihan depan saya. Nanti iya, Bu, kalau begitu kan iya, bener ya Bu. latihan di depan saya Bu ya. Kenapa? Sebab Al-Fatihah itu rukun. Nanti kalau Al-Fatihahnya nggak bener, gimana? Iya kan? Kalau mau Ibu setor Al-Fatihah, baca nama saya. Nanti kalau ada kekurangan, nanti Ibu bisa dibenerin itu ya. Paham tuh Bu ya? Baik, kita lanjut Bu ya. Udah tadi udah dibaca ya. Tabil haqqo ya. Nah, Ibu itu Bu ya, di HP itu kan imam Masjidil Haram kan suka ditayangin di YouTube. Itu yang ibu tonton Bu ya. Jadi kita tahu bacaan-bacaannya, cara-cara bacanya kita tahu. Gitu Bu ya. Jadi jangan suka nonton yang lain-lain, nontonlah yang baca Al-Qur'an, yang imam-imam Masjidil Haram gitu Bu ya. Saya senang Bu ya kalau imam Masjidil Haram itu pas di YouTube ada, saya ikutin gitu ya. Jadi tahu cara-cara bahasanya. Paham tuh Bu ya? Nanti Imam Sudais sampai gini ya, sampai kayak orang ketengah. Iya. Ya, Bu, ya. Terus ada Bu sambung Saya ayat Bu ya. sendiri saya dagang Bu, bener. Imam-imam Masjidil Haram ya ada yang sambung ayat Bu ya, punya. Iya. Saya baca ayat 1, Ibu baca ayat 2, ayat 3, ayat 4, gitu Bu ya, ada sambung ayat Bu ya. Nah, jadi itu yang perlu kita tonton, kita pelajari, kita amalkan. Gitu Bu ya. Yang di warung. Ayo tuh Bu ya. Nyentel. Ada yang Baca. itu, yang sambung ayat Bu ya. Ibu perhatikan gitu ya. Ibu dengerin, Ibu perhatikan, Ibu amalkan. Gitu Bu ya. Paham tuh? Baik. 4 Bu ya. Ya. Ini inna fi dzalika laayatal lil mu'minin Bu ya. Baik. Allah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya Bu ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan sebenarnya. Untuk apa? Untuk kebutuhan siapa? Untuk kebutuhan manusia. Apa yang nggak yang diciptakan oleh Allah, apa yang tidak untuk manusia? Coba saya tanya. Di ini aja, isinya aja Bu ya. Antara langit dan bumi isinya apa yang nggak buat manusia? Apa? Semua untuk manusia. Tapi kata Allah ya, manusianya banyak yang tidak bersyukur. Yang bersyukur itu hanya sedikit, kata Allah begitu. Padahal Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk manusia. Bumi diciptakan Allah untuk hamparan manusia. Langit diciptakan oleh Allah untuk naungan manusia. Tapi tidak memahami gitu Bu ya. Paham Bu ya? Jadi tidak main-main. Allah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya. Dan Allah juga tidak ada yang membantu. Sendiri Allah ya. Allah menciptakan langit dan bumi sendiri. Tidak ada sekutunya, tidak ada yang membantu gitu ya. Gitu. Jadi Ibu, kenapa sampai ditafsir Bu ya? Ditafsir sampai dibegitukan Bu ya. Supaya manusia itu bersyukur. Iya. Coba apa? Sekarang nggak usah yang di langit, yang ada di bumi aja, di antara keduanya bumi dan langit isinya apa yang nggak untuk manusia? Coba apa? Saya tanya, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, gitu kan? Nikmat mana yang kau dustakan? Makanya harus mikirnya apa? Oh iya, hari kita harus bersyukur sama Allah. Makanya kata Allah, yang bersyukur itu sedikit. Yang bersyukur itu sedikit. Padahal Allah menciptakan langit dan bumi Bu ya dengan sebenar-benarnya, tidak main-main untuk manusia. Jelas ya Bu ya? Kemudian
Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah sesuatu tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mukmin gitu ya. Jadi Allah menciptakan, ya itu tadi sudah dijelaskan Bu ya, tidak main-main, tidak senda gurau Bu ya, itu untuk manusia gitu ya. Nah kemudian pada demikian itunya kemana? Ke langit dan bumi Bu ya. Adalah sesuatu tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman mah Ibu nggak peduli amat mikirin penciptaan Allah langit bumi. Yang penting nempatin Bu ya. Gitu. Iya, yang penting nempatin gitu ya. Nggak mikir kalau bumi yang diinjek-injek sama kita Bu ya. Yaitu Allah yang menciptakan. Harusnya disyukuri. Pernah Bu saya ngomong begitu ya. Kata yang nyautin begini. Ya pasti orang Allah yang menciptakan gitu Bu. Kayaknya enteng gitu maksud jawabannya gitu. Iya. Tapi ente mensyukuri enggak gitu. Nah itu. Iya. Ente mensyukuri enggak gitu. Maksud saya tuh gini, kalau kita ngasih kalau kita orang minta kita itu kayaknya kan minta mula gitu Bu. Nah, tapi kalau minta ke Allah kan Allah nggak ngeluh ya Bu ya, gitu Bu. Iya. Jawabannya begitu Bu orangnya. Apa? Iya orang Allah yang nyiptain gitu. Kayaknya enteng banget. Iya makanya harus bersyukur sama Allah gitu. Kita tuh Cuma saya hidup habis itu diem aja. Kayaknya kok enteng banget. Itu ente mensyukuri enggak Nah, gitu. iya. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Ya kan gitu Bu ya. Kalau lagi Ya, hujan emang gitu, iya, hujan gitu. panas, hujan lu gini-gini gitu. Nggak boleh. Hujan itu rahmat Bu ya. Hujan itu rahmat Bu ya. Kayak gitu orang kalau kita Kasih hujan. Allah. Hujan itu rahmat, nggak boleh Bu ya. Mencaci maki alam Bu ya. Kata Allah itu ada orang yang mencaci aku Bu ya. Mencaci aku kenapa? Mencaci alam itu sama dengan mencaci Allah, karena alam itu adalah Allah. Kenapa? Hujan kehendak Allah, kenapa ente mencaci maki? Panas kehendak Allah, kenapa ente mencaci maki? Kalau hujan terus gimana? Kalau panas terus gimana? Itu semuanya harus alhamdulillah. Ada hujan, alhamdulillah. Ada panas, alhamdulillah. Gitu ya. Jangan hujan terus ngomel, panas terus, aduh panasnya kira-kira. Iya benar. Enggak, harusnya dinikmati. Ya, Dinikmati. Kita itu emang benar-benar kayak Makanya Al-Quran tuh harus dipelajari, harus dikaji gitu Bu ya. Jadi ngerti, tahu gitu, nggak cuma nikmatin doang kagak ada terima kasihnya, ada syukur sama Allah. Kenapa? Ya karena nggak mengkaji Quran, nggak mengkaji Al-Quran. Paham itu Bu ya? Baik, ayat berapa sekarang? 45. Baik Bu ya. Nih ini tentang sholat Bu ya. Ini tentang sholat. Ini yang baru emang. Iya. Oh gitu. Iya. Kemarin nyampe 44. Baik. Ini tentang perintah sholat Bu. Ini walaupun udah sering berulang-ulang disampaikan, ini kita ketemu ayatnya Bu ya, harus saya jelasin lagi gitu Bu ya. Jelasin Bu. Iya. Baik. Uzruma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Baik Ibu. Bacakanlah nih, Allah memerintahkan kan Allah menurunkan Quran ya. Allah memerintahkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Bu ya, kepada Rasulullah. Bacakanlah, kata siapa? Kata Allah. Kepada siapa? Kepada Rasulullah ya. Nah Ibu, kalau enggak saya sampaikan begitu, Ibu tahu enggak bacakannya? Tahu enggak? Enggak tahu kan siapa yang nyuruh baca, siapa yang disuruh baca, siapa yang nyuruh baca, tahu enggak? Enggak kan? Saya tahu kenapa. Baca tafsirnya. Baca tafsirnya gitu ya. Di sini kan nggak dijelaskan. Bacalah. Emang di sini dijelaskan Allah yang nyuruh kan enggak? Terus yang diperintah Rasulullah, emang dibacakan di sini Rasulullah yang diperintah enggak kan? Nah, kalau enggak baca tafsir ya nggak tahu. Makanya harus harus punya referensi Bu ya. Referensinya itu tafsir. Gitu. Paham tuh Bu ya? Alhamdulillah Ibu. Saya pegang tafsir Riyadhus Shalihin apa sih ini tafsir apa?
apa Ibnu Katsir Bu ya. Ibnu Katsir. Nah Ibu, rata-rata Ibu ya yang ceramah Bu ya, yang ceramah yang memang pakai Ibnu Katsir Bu ya, itu persis yang udah dipelajari oleh kita dari awal-awal Bu ya. Persis. So kalau Ibu ngedengerin pas ustadznya menyampaikan tentang kitab Ibnu Katsir, pasti udah kita pelajari. Iya. Gitu Ibu ya. Iya. Kalau dimutakin kalau ada Ibnu Katsir apa Iya. yang sama dari ibu ini Iya, sama. Iya. Kalau pegangannya Ibnu Katsir yang udah kita pelajari, Ibu dengar dari ustadz lain itu sama gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang kebanyakan Bu ya ulama di Indonesia itu pegangannya Ibnu Katsir gitu Bu ya. Makanya kalau Ibu dengar dari ustadz lain, oh iya udah kita pelajari gitu. Saya juga begitu. Ya, kalau ada ustadz nonton gitu di TV gitu ya. Apa di YouTube, oh iya udah kita pelajari, kan kita udah tahu kan. Nah terus tambah udah mantep kan. Iya. Kita dengar dari ustadz lain tambah mantep nggak? Iya. Tambah mantep kan gitu kan. Itu Sama ya gitu. iya apa gitu itu kan. yang ini pun namanya Ibnu Katsir sayang, anu Tafsir. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Nah tafsir Ibnu Katsir. Kebanyakan ustadz kayaknya pegangannya Ibnu Katsir. Kenapa? Nah, soalnya sama yang kita pelajari gitu Bu ya. Nah terus Ibu tambah mantap. Kenapa? Oh iya bener Bu Izah nyampeinnya gitu. Iya. Orang Ustadz itu nyampeinnya kayak Bu Izah gitu kan ya. Iya. Jadi tambah apa Bu? Tambah mantep. Itu terus ngamalinnya juga tambah apa? Ya tambah mantap, tambah yakin. Ya, baik. Ya. Bacakanlah kata siapa? Kata Kata kepada siapa? Pada Kepada Rasulullah Bu ya. Apa yang diwahyukan kepadamu? Munya siapa di sini? Rasulullah. Rasulullah kan? Ada nggak diterjemah Enggak, bacaan Nabi Muhammad? enggak ada. Ada nggak Allah yang memerintahkan baca lah? Allah yang memerintahkan Nggak baca, ada. ada nggak bacaannya di ini diterjemah? Nggak Nggak ada kan? Terus dapatnya dari mana? Dari Ya itu, dari Ibnu Katsir. Ibu dari referensi Bu ya. Dari referensi Ibnu Katsir. Gitu Ibu ya. Paham tuh Bu ya. Jadi enak Bu, kita kalau belajar seperti ini kita jelas gitu Bu ya. Nggak cuma hanya dibaca. Baik. Bacakanlah. Ini kan fi'il amr namanya Bu ya. Fi'il amr. Apa fi'il amr itu? Perintah Bu ya. Bacakanlah kata siapa? kata Allah Pada siapa? pada Rasulullah. Apa yang diwahyukan kepadamu? Munya siapa? Rasulullah. Dari kitab Al-Quran ya. Dan dirikanlah sholat. Kata siapa? Kata Allah. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Jadi suruh mendirikan sholat gitu ya. Nah, nanti saya terusin aja dulu ya. Nah Ibu mendirikan sholat Ibu ya. Mendirikan sholat itu Bu ya harus ngikuti cara Rasulullah Bu ya. Sholu kama ra'aitumuni usolli ya. Salatlah kamu sebagaimana kamu ngeliat aku sholat gitu Bu ya. Nanti di tafsir ini dirinciin Bu ya, harus cuma usoli kamaro kama ra'aitumuni usoli Iya. kamaro itu muni Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholu kama ra'aitumuni usolli gitu ya. Baik, nanti baru saya kalau udah selesai baru saya sampaikan tentang bagaimana sholatnya Bu ya. Harus tertib, harus tumaninah gitu Bu ya. Dan lain-lainnya Bu ya. Nanti tadi saya baca Bu ya di tafsirnya Bu ya. Baik, jadi dari kitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Siapa yang nyuruh? Allah. Kepada siapa? Kepada Rasulullah ya. Jadi dari kitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Jadi Ibu, Allah itu memerintahkan kepada Rasulullah Bu ya. Al-Quran itu apa Bu? Diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Nah kemudian Rasulullah pada waktu itu Rasulullah mengajarkan kepada siapa? Kepada para sahabatnya gitu. Perintah Allah itu Bu ya, menyampaikan Al-Quran kepada para sahabatnya sampai saat ini kepada umatnya Ibu ya. Itu perintah Allah ya. Jadi suruh disampaikan, kemudian disuruh disuruh dikaji Bu ya.
Nah, jadi Allah yang nyuruh di tafsir Bu ya. Nah, Al-Quran itu disuruh dibacakan pada waktu itu ya, kepada sahabatnya, tentunya untuk kita semua, untuk kita juga Bu ya. Nah, kemudian disuruh disuruh dibacakan, disuruh dipelajari Bu ya, disuruh dipahami, disuruh diamalkan. Allah yang memerintahkan kepada Rasulullah. Paham tuh Bu ya? Nah, dibacakan. Terus disuruh apa lagi? Suruh dirikan sholat. Nah, Ibu mendirikan sholatnya itu Bu ya. Saya baca aja di sini ya Bu ya, biar Ibu paham. Ayat berapa sih tadi? 45. 45 Bu ya. 45. Baik Ibu. Kemudian, nah Ibu, kemudian Allah menyuruh Rasulullah kan dan kaum mukmin agar membaca Al-Qur'an, agar membaca apa? Al-Qur'an, menyampaikannya kepada manusia. Kan gitu kan ya. Nah, dengan seperti apa? Itu disuruh apa? Disuruh dipahami gitu ya, disuruh dipelajari, disuruh diamalkan. Gitu Bu ya. Nah, kepada siapa? Kepada manusia pada waktu itu Bu ya. Nah, kalau sekarang kan sampai ke kita Bu ya. Kemudian dan dirikanlah sholat Bu ya. Nah, dirikan sholat itu dengan sempurna Bu ya. Bu, jangan asal sholat ya. Biasanya Bu ya, biasanya orang suka yang penting sholat, sudah gugur. Enggak Bu ya. Jangan yang penting sholat, tapi harus apa Bu? Sempurna Bu ya. Sholatnya harus sempurna Bu ya. Terus suruh apa lagi? Suruh khusyuk gitu ya. Nah, disuruh apa? Sholatnya suruh khusyuk ya. Kemudian rukun-rukunnya Ibu Bu ya. Rukun-rukunnya juga Bu ya harus dipakai rukun-rukunnya Bu ya. Nanti dijelasin Bu ya. Rukun-rukunnya harus dipakai ya. Kemudian perenungan Al-Qur'an yang dibacanya. Jadi Al-Qur'an itu dibaca harus direnungkan Bu ya. Nah, sekarang seperti kita lagi mempelajari tafsir ini, lagi merenungkan apa Bu? Merenungkan bacaan Al-Qur'an. Kan ini lagi direnungkan kan, dipelajari kan? Gitu ya. Nah, sesungguhnya sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya itu tadi ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu ya. Nah, jadi Ibu, orang yang sholat itu Bu ya, yaitu bisa mencegah yaitu perbuatan keji dan mungkar gitu Bu ya. Keji itu apa? Ya, perbuatan yang dilarang Allah. Ya iya, kemudian mungkar juga Bu ya, perbuatan yang dilarang oleh Allah gitu ya. Nah, kemudian sesungguhnya sholat yang khusyuk Bu ya disertai hati yang tunduk. Nah, Ibu kalau lagi sholat hatinya yang khusyuk, tunduk gitu Bu ya. Kemudian apa sih namanya rukun-rukunnya Ibu ya. Rukun-rukunnya itu jangan sampai jangan sampai ngasal ya, seperti tadi saya sampaikan selalu kamar itu musolli Bu ya. Itu sholat seperti Rasulullah gitu ya. Harus apa Bu? Harus khusyuk Bu ya. Rukun-rukunnya harus dipakai gitu ya. Harus tunduk, harus disertai khusyuk gitu ya. Nah, kemudian Bu ya, pekerjaan rukun itu namanya pekerjaan rukun ya. Apa rukun? Nah, ayo kita ulang lagi. Ruku, Tumanina. rukun nggak? Rukun. I'tidal, Tumanina. rukun nggak? Rukun. Sujud, Tumanina. rukun bukan? Rukun. Duduk di antara sujud, Dengan tumanina gitu Bu ya. Nah, itu Bu ya. Nah, itu tidak boleh seperti burung gagak matok darah. Ya, sebetulnya kalau di hadisnya itu burung gagak matok darah Bu ya. Burung kalau di sini kan udah diganti kadang-kadang Bu ya kayak ayam matok beras gitu ya. Nah, sebetulnya kalau di hadisnya seperti gagak makan seperti gagak matok darah ya, darah gagak kan keadaannya darah, seperti gagak matok darah Bu ya. Nah, itu tidak boleh Bu ya. Nah, kata Nabi Bu ya, seburuk-buruk pencuri. Bu, seburuk-buruk apa Bu? Pencuri itu Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri sholat ya. gabruk ya Bu. Iya, jadi seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri sholat. Seperti apa orang yang mencuri sholat? Itu seperti gagak matok darah. Itu, paham tuh Bu ya?
Nah, tidak boleh Bu ya. Itu tidak ada sholat kata Nabi Bu ya. Tidak ada sholat. Kenapa? Kan Nabi melihat ada seorang masuk ke masjid Bu ya. Nabi sedang duduk. Orang itu ini udah sering disampaikan Bu ya. Orang itu sholatnya itu tidak tumanina ya. Setelah salam, kemudian nyamperin Nabi, berjabatan tangan gitu. Kata Nabi, engkau belum sholat. Sampai 3 kali Bu ya. Nah terus kalau kata bahasa kitanya, kalau bahasa saya ya, memang saya bisanya seperti itu. Tolong ajarin aku sholat. Gitu kata si orang tadi yang kata Nabi tidak ada sholat, tidak ada sampai 3 kali Bu ya. Nah terus kata Nabi, solu kamar itu sorry. Lihatlah kamu ya. Sholatlah kamu seperti kamu ngelihat aku sholat. Nah dicontohin sholat sama Rasulullah dengan apa Bu? Dengan tumaninah, gitu Bu ya, dengan tumaninah gitu ya. Baik, sesungguhnya sholat yang khusyuk disertai Bu ya, hati yang tunduk Bu ya. Jadi hatinya jangan kemana-mana Bu ya, tunduk Bu ya. Kemudian pekerjaan rukun Bu ya, tadi udah Bu ya. Terus penghayatan dalam bacaan yaitu dengan benar Bu ya, ikhlas Bu ya, tentunya ikhlas Bu ya. Nah ikhlas, kemudian yaitu bisa mencegah dari perbuatan mungkar Ibu kalau salatnya benar, gitu Bu ya. Salat yang dilakukan dengan kehadiran hati pada setiap apa yang dilakukan itu merupakan apa Bu? Merupakan zikir ya, zikir yang murni ya, karena Allah Ta'ala, gitu Bu ya. Jadi salatnya yang apa Bu? Salatnya yang khusyuk ya, salatnya hati yang tunduk, kemudian salatnya harus apa, rukunnya harus tumaninah harus dipakai, gitu Bu ya, paham tuh Bu ya. Jadi jangan asal salat, tidak boleh. Kata Nabi apa? Tidak ada salat. Kalau yang salatnya seperti gagak matok darah, paham tuh Bu ya. Ingetin ini Bu ya, jangan yang penting saya udah sholat. Enggak ya, kita sholat itu harus ittiba kepada Rasulullah, yaitu tadi Bu ya, Rasulullah ngajarin kepada orang laki tadi gitu ya, paham tuh Bu ya. Nah kan sekarang kita nggak bisa ngeliat Rasulullah ya, kan kita belajar juga kan. Iya. Jelas Ibu? Insyaallah. Masih ada waktu nggak? Pas nggak jangan pas Kalau pas berarti besok bukan diulang ya, emang baru sedikit ya. Ini kan panjang kan ininya, apa namanya, ayatnya. Nah Ibu, walaupun dapat 1 ayat, yang kedua ayatnya enggak tuntas, tapi kan pelajarannya jelas kan? Iya. Pelajarannya jelas. Insya Allah kita bisa apa? Bisa ngamalkan gitu ya. Nah terus nanti kan belum ada ininya Bu ya, yang namanya sholat itu perbuatan apa? Perbuatan hati, perbuatan lidah, perbuatan apa namanya, gerakan badan. Itu nanti walaupun udah sering dijelasin, karena kita nemu apa namanya ayatnya, saya juga tetap ngejelasin. Paham tuh Ibu? Alhamdulillah dapat, insya Allah. Itu Bu, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya, bisa diamalkan. Insya Allah.